ini tidak. Nah, yang ingin saya tanyakan, atau bisakah Pak Pendeta meyakinkan saya, karena mungkin saya selalu ragu-ragu ini, apakah saya ini bagian dari predestinasi atau bagian dari reprobasi? Karena di dalam Torah membaca Alkitab, ada beberapa tokoh yang lalu seperti Ananias dan Safira, orang yang begitu dekat dengan pelayanan, orang yang begitu dekat dengan kekristenan, tetapi pada akhirnya mereka bukan bagian dari predestinasi. Yudas, orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, tetapi pada akhirnya dia tidak menjadi bagian dari predestinasi. Tetapi dua orang penyamun, Gestas dan Dismas kalau saya tidak salah, yang di sebelah kanan itu pada akhirnya dia adalah bagian predestinasi. Nah, ini yang menjadi apa ya, mungkin yang ada dalam hidup saya yang saya harus gumul di setiap hari. Apakah saya bagian dari predestinasi atau reprobasi? Saya sudah ditentukan untuk diselamatkan atau saya bukan bagian dari itu? Nah, mungkin Pak Pendeta bisa meyakinkan saya di dalam kehidupan saya sebagai orang pemuda, yang mungkin dalam kehidupan muda banyak apa ya, guncangan, godaan yang selalu membingungkan saya. Kiranya Pak Pendeta dapat memantapkan iman saya lewat pembacaan firman yang bisa Pak Pendeta share pada saya. Mungkin cuma itu dari saya. Terima kasih. Kalau Pak Kusedo yang bisa memantapkan kau adalah Tuhan Yesus ya, bukan saya sebenarnya nanti. Tapi nanti saya akan jawab. Nah, amanat budaya itu di dalam Kejadian 1 ayat 28 katakan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang melata di bumi. Jadi amanat budaya itu sebenarnya adalah bagaimana mengelola dunia yang Tuhan ciptakan itu, bukan mengeksploitasi, tapi mengelola dunia yang di sekitar kita itu dengan tangan tangan Allah, ya, tangan Allah. Jadi maksudnya di sini secara sederhana, kalau misalkan seperti Andrew sudah S1 di dalam bidangnya, apakah engkau memaksimalkan talenta, karunia, kemampuan yang engkau miliki itu untuk dipakai menjadi berkat? Sehingga orang bilang, kok etos kerjamu beda dengan orang lain ya, dengan orang Manado secara umum misalkan, anggap begitu. Kenapa etos kerjamu kok nggak seperti orang-orang yang orang-orang penduduk asli? Biasanya penduduk asli kan lebih lebih kurang etos kerjanya, lebih semangat daripada perantau begitu. Apa? Karena saya punya prinsip seperti Kolose 3:23 saya katakan tadi. Kerjakanlah semuanya seolah-olah bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Nah, itu membuat etos kerja kita akan berbeda. Nah, hal yang di luar itu sedikit sebenarnya banyak sekarang anak-anak muda yang mau menikah tapi nggak mau punya anak. Kenapa? Nggak mau repot. Padahal firman Tuhan katakan beranak cucu lah. Dunia sudah penuh Pak, ngapain kita beranak cucu? Tapi kalau kamu nggak beranak cucu juga, berarti juga ada satu hal yang kamu abaikan dalam pengertian amanat budaya. Memang ini pasti akan bisa diperdebatkan panjang lebar lah. Tetapi amanat budaya intinya apa? Bekerjalah, layanilah Tuhan bukan dalam dinding gereja itu, tapi di luar dinding gereja. Sehingga apapun yang kamu kerjakan semuanya untuk Tuhan. Bukan untuk bosmu, misalkan kalau kita jadi pegawai negeri, untuk pimpinanmu, kepala bidangmu, kepala dinasmu, enggak. Saya beri untuk Tuhan. Tuhan yang mengontrol saya, bukan pimpinan yang mengontrol saya. Sehingga betul-betul kita boleh menaklukkan bumi ini untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Semoga ini memuaskan karena amanat agung ya, amanat budaya itu tidak terlalu susah sebenarnya sih ini memahami itu. Nah, berkaitan dengan tadi bagaimana meyakinkan Andrew begitu. Eh, saya pribadi tidak percaya namanya penetapan untuk dibinasakan. Ya, saya lebih soft sedikit dalam pengertian apa? Tuhan menetapkan orang yang percaya, maka otomatis orang yang nggak ditetapkan, ya dia akan binasa. Karena apa? Ketika peristiwa kejadian pasal 3 itu terjadi, maka seharusnya semua orang dibinasakan. Semua orang dibinasakan. Lalu di antara semua orang dibinasakan, di dalam kedaulatan Allah, Allah kemudian memilih beberapa orang untuk diselamatkan. Sederhananya begini, kalau kita ke supermarket, barang yang sama kita pilih, kenapa kita pilih yang setengah-tengah, nggak pilih yang kiri atau pilih yang kanan?
Itu kan hak kita berarti. Orang yang barang yang dipilih itu, Samgar, kenapa kau nggak pilih saya yang di kiri? Nggak bisa. Kita nggak punya hak untuk itu. Yang punya hak adalah Allah. Kenapa seperti itu? Ya karena memang Allah berdasarkan anugerahnya, keputusannya memilih si A, si B, si C begitu. Dari mana kita tahu itu? Setelah kita percaya Tuhan Yesus. Jadi seperti gini, saya ini kan ada di kamar. Saya nggak akan tahu bahwa saya ini dipilih atau enggak sebelum saya masuk kamar ini, di mana di belakang pintu itu ada muncul namanya Samgar, Andrew di situ. Wah, puji Tuhan saya terpilih berarti. Tapi bukan hanya berhenti dipilih itu aja, tapi maju lagi ke depan, yaitu apa? Apa dampaknya respon saya setelah saya diselamatkan itu? Nah, banyak orang yang seolah-olah Kristen, tapi sebenarnya bukan Kristen mereka. Yudas itu bukan Kristen. Belum pilihan. Jadi kita tahu nggak dari mana? Nanti waktu yang akan menentukan itu. Kehidupanmu yang akan menentukan. Responmu terhadap setiap apapun yang masuk dan lewat dalam hidupmu. Baik itu firman Tuhan, reaksi orang, respon orang terhadap dirimu, dan sebagainya. Orang akan lihat begitu. Sehingga dari hal itu kita bisa sadar, ini loh orang pilihan, terlihat dari hidup dia. Sehingga dikatakan kalau kita lihat Roma, saya bacakan ya, kitab Roma, pasal 6, ayat yang pertama. Roma pasal 6 berkaitan dengan dosa ini nanti ya. Roma pasal 6 ayat pertama katakan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah Tuhan? Enggak, itu gila itu. Soalnya waktu saya pernah studi tour bersama dengan, dulu saya pelayanan di Gereja Kalam Kudus di Bandung itu, punya kesempatan bersama dengan Sekolah Kalam Kudus di berbagai tempat, untuk kita studi tour ke RRC, ke daratan Tiongkok. Lalu kita itu diajak pergi ke satu toko obat. Jadi kalau kita terluka, terbakar, langsung kasih salep itu langsung sembuh. Lalu salep itu memang kita simpan terus, masukin kulkas. Setiap kali luka, langsung sembuh, betul-betul sembuh. Lalu apakah saya kemudian karena saya punya salep itu, lalu saya bakar-bakar diri saya? Untuk membuktikan bahwa salep itu memang mujar. Ya enggak lah, gila lah saya berarti. Orang yang nggak sehat kan, saya nggak akan pernah mempermainkan keselamatan yang Tuhan berikan dengan kemudian melakukan seperti itu. Berbuat dosa dan sebagainya. Enggak. Jadi ketika saya sadar bahwa saya adalah orang berdosa dan saya sadar bahwa saya diselamatkan, tahunya dari mana? Mau nggak mau terhadap firman inilah. Seperti Anda bilang. Setiap hari responmu terhadap firman Tuhan apa sih? Ada kehausan nggak akan firman Tuhan ini? Ada kehausan nggak untuk memberitakan Injil? Saudara ingat ya, ketika kita memberitakan Injil, bersaksi, memberkati orang, mendoakan orang, itu vitamin rohani kita sebenarnya. Kalau engkau nggak pernah mengabarkan Injil, engkau nggak pernah mendoakan orang, menguatkan orang melalui kesaksian hidupmu, jalani hidupmu hanya seperti itu setiap hari, hidupmu akan loyo. Lama-lama kau akan lama-lama turun. Sehingga kemudian jadi bergumul. Saya orang Kristen enggak. Orang Kristen enggak kan mungkin nggak bergairah hidupnya. Ketika engkau nggak bergairah, maka kau harus bertanya, Tuhan kenapa? Apa yang terjadi pada hidupku? Karena kita tidak melakukan banyak hal. Amanat agung salah satunya, amanat budaya. Karena amanat budaya dan amanat agung ini adalah sebuah yang mau tidak mau menjadi bagian hidup kita yang kita harus berikan sebagai respon karena Tuhan sudah selamatkan kita. Dan itu vitamin. Vitamin itu yang membuat mencas rohani kita. Rohani nggak mungkin bertumbuh kalau engkau tidak bukan hanya sekedar membaca firman Tuhan, tapi setelah baca firman Tuhan, apa dampaknya? Apa yang kau akan lakukan dengan kebenaran firman Tuhan yang kamu baca? Apa firman Tuhan itu? Nah, kalau setiap kali berpikir itu, mungkinkah kita bergumul untuk melakukan dosa? Mungkin iya, kalau waktu kita terlalu banyak. Kita tidak fokus hidup kita dan atur manage waktu
kita dengan baik. Jadi maaf, saya tidak menerima konsep kalau ada yang diselamatkan, otomatis ada yang itu namanya double lapsarian, ya. Saya nggak percaya itu. Saya percaya Tuhan selamatkan, tapi pasti dampaknya secara otomatis lah sebenarnya ya. Mesti ada yang nggak diselamatkan. Karena akibat pasal 3 tadi kejadian. Jadi perbuatan baik kita itu sebenarnya respon daripada keselamatan yang Tuhan berikan. Bukan karena saya belum yakin, maka saya akan berbuat baik supaya saya diselamatkan. Terbalik. Begitu. Semoga ini boleh memberikan semangat keyakinan kepada Andrew Ya, terima kasih Pak Pendeta, sangat dan memuaskan jawaban. Shalom, selamat malam. Apakah boleh terdengar? Malam. Oh ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak Pendeta Samgar. Ini mungkin akan lebih ke mau meminta pencerahan atau pandangan dari Pak Pendeta. Memang kalau berkaitan tentang pembacaan kita dalam kitab Korintus ini kan lebih spesifik ke dosa percabulan yang dibuat oleh bangsa Israel, oleh jemaat Korintus pada waktu itu. Namun ketika diangkat dalam MTPJ dengan tema muliakanlah Allah dengan tubuhmu ini, itu kapasitasnya lebih luas. Apalagi memang kita sebagai orang muda dalam kita bergaul atau menempatkan diri kita. Nah, kesannya ketika tadi banyak saya dengar tanya jawab itu, sepertinya ketika bergumul dengan tema muliakan Tuhan dengan tubuhmu, kesannya seperti orang sodim boleh salah bergerak, so tidak memuliakan Tuhan. Artinya memang dari setiap gerakan orang itu dalam tanda kutip sepertinya dipantau. Sehingga memang mau menghadap kiri, mau kanan, mau muka belakang, semua harus muliakan Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kira-kira dari pandangan Pak Pendeta, kira-kira muliakan Tuhan yang sejati itu seperti apa kira-kira? Karena mungkin orang pernah dengar kata-kata ada orang-orang yang bilang ketika orang tidak melakukan kehendak Allah, berarti orang sementara melakukan kehendak iblis. Nah, secara tidak langsung ternyata apa yang orang baking, apa yang kita lakukan itu, ketika itu tidak memuliakan Allah, berarti orang sementara menyukseskan rencana iblis seperti itu. Nah, ya yang mungkin Pak Pendeta boleh memberikan sedikit pencerahan kepada kita semua, kira-kira muliakan Tuhan yang sejati, yang berhubungan dengan kita sebagai orang muda dalam kita membawa hidup kita, mungkin dalam pergaulan atau di mana saja, itu kira-kira seperti apa Pak Pendeta? Terima kasih. Jadi orang Kristen itu sebenarnya hidup itu sebenarnya gini. Hidup itu jadi manusia itu susah. Benar? Jadi manusia itu hidup susah. Kalau jadi orang Kristen berarti orang susah yang mencari susah. Nah, kalau jadi hamba Tuhan orang susah mencari susah dan mau dipersusah orang lain. Itu pendeta ya. Makanya jangan aja mau jadi pendeta nanti ya. Semoga Pak Pendeta masa mengajarin gitu. Jadi kita itu sebenarnya ketika kita mengaku diri dan menaruh diri kita pada satu posisi yang namanya Kristen, saya lebih contoh sebenarnya kekristenan, bukan agama Kristen, kekristenan, kita sebenarnya hidup masuk dicemplungkan yang namanya akuarium yang terlihat dari semua aspek, semua sisi, semua kehidupan kita. Jadi sebenarnya kalau memuliakan Tuhan, ya kerjakan semua tadi yang Kolose 3:23 itu menjadi pegangan kita. Roma 12 ayat 1 itu dan ayat 2 itu yang menjadi pegangan kita sudah. Sebenarnya nggak ekstrim lah ya sebenarnya. Apa berarti kalau kita nggak memuliakan Tuhan, kita memuliakan iblis? Tapi mungkin juga bukan memuliakan iblis, lebih memuliakan diri kita kan. Begitu. Nah, ketika kita melakukan banyak hal, bekerjalah, nanti ketika kita melayani, kalau kita sudah menikah melayani istri atau suami kita atau anak kita, mertua kita, orang tua kita, apa sih tujuannya? Untuk nama kita, untuk value hidup kita, prestis kita.
Nah, itu berarti kita sebenarnya nggak memuliakan Tuhan. Sederhana begitu sebenarnya. Ketika hati nurani kita ini terus peka dan selalu kritis bertanya hal itu akan menjadi tanda-tanda sebenarnya kita sedang mau bertumbuh terus di dalam Tuhan. Kalau kita berpikir, ya orang lain juga begitu kok, ya orang lain juga begitu. Dari sononya saya sudah begini kok emang salah apa saya begitu? Kan ini juga hal yang normal. Nah, itu sudah berarti kita sedang tidak bertumbuh. Sederhananya begitu. Kalau nggak bertumbuh, ya nggak memuliakan Tuhan. Semoga itu memuaskan Noah. Makasih Pak Pendeta, Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Setelah Noah, dipersilahkan Vic Patris untuk sesi yang terakhir dan pertanyaan yang terakhir. Dipersilahkan. Ya, puji Tuhan, terima kasih host sudah berikan kesempatan. Sebelumnya TV Suara dapat dengar ini teman-teman. Pak Pendeta, Boleh. oh iya, soalnya bapak hujan. Pak Pendeta, kita mungkin sedikit mencurahkan tapi kebingungan juga ya. Terkait bacaan ini, apakah ini bacaan tentang percabulan ini, dia memang spesifik bahas larangan percabulan yang waktu itu ya ada kaitannya dengan penyembahan berhala tentunya, tapi juga ada background gnostik di sana yang mengajarkan bahwa kebangkitan tubuh nggak penting sehingga orang bisa dengan seenaknya mencemarkan dirinya. Tapi apakah ini bisa diperluas kepada semua hal yang berkaitan dengan merusak tubuh atau hanya terkait percabulan, Pak? Soalnya ada beberapa kasus misalnya ketika terlalu meluas ke dalam, oh pokoknya tubuh harus dijaga. Sedangkan ada orang yang dalam arti merusak tubuhnya karena pergi ke pedalaman gitu ya, kelaparan untuk penginjilan begitu. Jadi kayak ada kebingungan di sini gitu. Oh, ngapain mau sulit seperti ini? Jadi dia apakah ini bisa meluas ke berbagai sisi tentang menjaga tubuh sehingga orang kita harus menjaga tubuh dengan baik, harus berotot dan sebagainya, harus ekstrim itu, atau memang dia spesifik bahas percabulan karena ini dosa yang berkaitan dengan dengan ya idolatry itu, penyembahan berhala, Pak. Terima kasih, Pak. Samgat memberkati. Sebenarnya secara penafsiran sempit, ya memang percabulan. Percabulan nanti kalau diperlebar dari percabulan itu percabulan secara idolatry ya, penyembahan berhala. Bisa jadi seperti itu. Jadi mau nggak mau tetap akhirnya memang kalau penafsiran sempitnya ya memang berkaitan dengan perzinahan begitu. Perzinahan secara fisik pada manusia, tetapi secara rohani juga kepada berhala. Nah, apakah boleh diperlebar? Sebenarnya sih no problem sebenarnya begitu. Ya. Nah, sekarang kan banyak anak-anak muda yang sudah skincarean begitu ya, merawat tubuh. Tapi sebenarnya merawat tubuh bukan konsep seperti itu aja begitu. Nah, tetapi Tuhan kan kasih kita tubuh ini kan untuk kita bisa melayani Tuhan kan, begitu sebenarnya. Nah, kalau kita tidak jaga tubuh kita, berarti umur pelayanan kita kan pendek. Itu sebenarnya inti sederhananya begitu. Jadi saya itu dari muda kan punya tato yang sebenarnya tidak baik begitu ya. Ini kan juga tidak memuliakan tubuh sebenarnya. Makanya saya nggak mau juga setelah percaya Tuhan Yesus nggak saya mungkin kasih setrika buang untuk menunjukkan bahwa kamu 2 kali merusak tubuhmu, enggak. Tapi saya sadar bahwa saya sudah melakukan kesalahan begitu. Jadi merusak tubuh kalau pelayanan ke mana-mana ya enggak. Tapi berarti kita harus apa? Ya latihan dulu sebelum kita ke pelayanan misi begitu kan. Jangan sampai kemudian ke pelayanan misi malah kamu jadi putus jantung lah apalah karena kamu nggak latihan dulu pergi-pergi ke tempat yang itu begitu. Jadi secara rohaninya ya berarti memang kita harus perlu jaga baik lah tubuh kita. Tapi nanti kalau sudah dalam pernikahan, konteks dalam pernikahan memang kita mau nggak mau harus jaga tubuh. Nona-nona yang sudah menikah misalkan, jangan mulai dari pagi suaminya pergi sampai suaminya datang pakai piyama yang itu terus, tidak mandi-mandi. Bagaimana nanti DP Paituan tidak kemudian terjadi yang perselingkuhan dan perzinahan itu karena apa? DP Maitua dari pagi sampai malam, bahkan seminggu itu mungkin juga DP baju piyama nggak ada ganti-ganti. Nah itu juga tidak baik begitu secara
kalau berkaitan dengan pernikahan ya, berkeluarga begitu. Kita laki-laki juga harus jangan kemudian kita two pack bukan six pack gitu. Menonjol dadanya sama perutnya aja begitu. Nah, itu kan para pria-pria kan menakutkan kalau seperti itu ya. Yuk kita jalan pagi lah, sehat lah, asupan makanan juga harus hati-hati jaga dan sebagainya. Mudah? Enggak. Saya juga rasa tidak mudah. Ya, dokter gizi, dan besok saya harus ke dokter gizi lagi. Dia bilang, Pak, sudah hilang kopinya? Belum. Nah, kopi pun juga sebenarnya nggak sehat begitu. Ya, banyak hal, tidak mudah. Saya tahu tidak mudah. Saya terus berjuang begitu. Yuk kita berjuang bersama-sama. Mungkin semoga memuaskan Patris. Patris. Puji Tuhan, makasih Pak. Itu. Oke, terima kasih tiga sesi yang cukup menarik ya, Pendeta, tentang pembahasan yang sangat apa ya, bisa dibilang sangat bermanfaat untuk kita semua tentang soal tubuh. Apalagi tadi semangat sekali kita lihat Pendeta kasih tunjuk tato pernah bikin kesalahan, tetapi itulah orang semuanya lah seorang manusia biasa kan Pendeta. Menarik sekali tadi Pendeta tentang pernikahan, tapi sayang orang kita belum menikah kok, jadi belum bisa tangkap yang terakhir tadi. Jadi kita tarik undur lagi, kita belum bisa tangkap yang terakhir. Terima kasih banyak Pendeta. Mungkin Bantu kita doakan suka pendeta. sekali bertanya Mar, karena sesi terakhir sesuai kesepakatan. Cuma mau sekedar sharing jo sedikit Pendeta. Mungkin karena banyak dari orang kan seringkali sama dengan Pendeta awal tadi bilang berdoa, selalu bilang Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus itu. Tetapi kadang orang berdiri sendiri juga kadang apa ya, kadang bersyukur, kadang mensyukuri. Begitu juga kadang orang dalam pelayanan. Kadangkala orang lebih sering melihat keberhasilan pelayanan di tempat lain, tetapi itu masih satu tubuh. Contohnya mungkin tadi Pendeta saya bilang Gamim itu sekitaran cuma 33%. Di antara orang P1 tubuh itu jika ada sesuatu yang menonjol, itu juga tidak baik. Misalnya ketika sel darah putih berlebih, orang akan kena kanker darah. Begitupun orang dalam satu tubuh. Jika ada yang berlebih mungkin kan Pendeta, atau ada yang menonjol salah satu, mungkin bisa diobati agar orang mungkin bisa lebih berjalan dengan seimbang begitu. Seperti halnya orang tidak pernah orang mau share bahwa mungkin sebelum kita penatua orang pe kehadiran begini, setelah kita penatua orang pe kehadiran begini. Kadangkala orang pe pemuridan itu sebenarnya ada dan orang selalu ambil yang terbaik. Padahal orang juga ini terbaik loh semua di tempat ini. Mungkin cuma itu Pendeta sedikit sharing melihat orang syukuri apa yang telah orang lakukan di dunia ini. Jika ada tambahan untuk closing statement dari Pendeta, setelah itu dirangkaikan dengan doa penutup dari Pendeta, dipersilakan. Saya jawab dulu yang di chat ya. Kurban domba, sapi, kambing disembeli agama Islam, apakah kita boleh terima? Bagi saya sih no problem ya. Itu hanya untuk menunjukkan, tidak memberikan pengaruh apa-apa. Apa yang kita makan tidak akan membawa dampak apa-apa sebenarnya. Walaupun anggap itu pun didoakan, dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka, itu nggak memberikan pengaruh apa-apa sih sebenarnya. Ya, karena roh yang di dalam kita kan lebih hebat daripada roh apapun ya. Jadi kalau rasa kita sejahtera, ambil. Kalau nggak sejahtera, jangan juga ambil. Sekali lagi bukan soal boleh atau enggak boleh, tapi berguna atau enggak. Boleh jelas, boleh sekali enggak. Apa bedanya dengan daging yang beli sendiri? Mar, kalau misal ada anjuran dokter yang melarang makan daging, jadi enggak boleh. Oh, dia jawab ya itu ya, di play. Ya, sudah dijawab Pendeta. Sama dengan saya juga kolesterol kalau makan daging pasti berlebih. Benar. Ya, lanjut Pendeta untuk Ada closing pertanyaan sebentar statement. satu. Pertanyaannya, Ya, apakah bahasa roh masih ada sampai sekarang? Seharusnya masih ada. Selama dunia ini belum habis, masih ada. Tetapi bahasa roh seharusnya sesuai firman Tuhan adalah untuk kita yang boleh katakan sedang down, yang rohaninya masih anak-anak, atau yang sedang bergumul yang butuh kekuatan. Tidak untuk sebenarnya dipamerkan ke jemaat. Harusnya begitu. Ya, kalau untuk bahasa roh itu. Oke, saya akan closing statement. Saya share lagi.
saudara, sering penundukan diri atau penyerahan diri atau submission kita kepada Tuhan itu seringkali diartikan sebagai kehampaan kehendak. Enggak. So, ketika kita melayani Tuhan, kita bukan seperti sapi yang dicocok begitu, ikut Tuhan. Enggak. Tuhan ingin kita waktu menyerahkan diri, kita sadar. Kenapa kita ada di sini? Mengapa saya ada di sini? Untuk apa saya ada di sini? Itu harus kita selalu bertanya. Jadi tidak ada yang namanya kehampaan kehendak. Tidak ada. Tidak ada yang namanya netral itu. Ya, saya terpaksa karena ketua jemaat, pendeta minta kita. Nanti kalau kita tidak terima, kita nanti banyak cilaka-cilaka. Itu tidak benar juga. Saudara ingat ya, saudara menerima sebagai penatua diaken bukan karena ditakut-takuti nanti kalau saudara tolak nanti saudara gini-gini. Kalau saudara memang tidak punya kemampuan di bidang yang Tuhan tawarkan kepada saudara, gereja yang tawarkan, lebih baik dengan halus menolaknya. Sehingga saudara melayani, tahu kehendaknya. Untuk apa saya melayani? Begitu. Ingat, di luar Tuhan, saya dan saudara bukan siapa-siapa. Dan kita tidak sanggup berbuat apa-apa. Iya, berbuat sesuatu. Bisa kita mungkin kaya raya. Kita bisa melakukan dan beli ini itu. Tapi nanti setelah di surga nggak ada nilainya apa-apa itu. Di dunia kamu besar, hebat. Tapi nggak ada nilai kerohanian, percuma. Rugi kita ketika kita melayani tanpa tahu untuk apa kita melayani. Kenapa kita bisa melayani Tuhan? Ingat, kita bukan siapa-siapa. Kita menjadi apa-apa, menjadi siapa karena ada Tuhan di belakang kita. Saudara ingat, sesuatu yang tidak berharga itu tidak ada nilainya. Ingat, engkau memberi diri, penyerahan dirimu, pelayananmu kepada Tuhan, itu bernilai. Suatu hari kita akan menerima upah. Itu janji Tuhan. Ya, bukan janji saya, janji Tuhan. Dan kita melayani bukan karena upah itu sebenarnya. Untuk surga itu. Surga itu sudah jadi genggaman kita. Kita ingin dapat mahkota yang Tuhan ingin sediakan dan berkata, hai anakku yang setia, datanglah dan duduklah bersama-sama aku. Itu yang kita rindukan. Saya khawatir upah saudara lebih besar daripada upah saya sebagai pendeta. Benar. Kita jadi pendeta kan digaji. Kita jadi pendeta sudah banyak pujian. Ya. Saudara melayani itu tanpa pujian. Saudara melayani tanpa gaji. Saya pernah diingatkan pada satu majelis saya dulu di Bandung. Mengingatkan kami para full-timer. Hai kalian para full-timer. Jangan melayani Tuhan tidak dengan full heart. Malu dengan jemaat-jemaat yang tidak full-time. Ya part-time, tapi full heart. Iya benar. Mampunilah kami hamba-hamba Tuhan ini ketika kami melayani sebagai full-timer, tapi kami melayani hanya kewajiban, bukan dengan full heart, dengan hati yang penuh. Serang kau melayani Tuhan adalah Tuhan yang bernilai. Dan nilai yang sudah Tuhan berikan adalah ketika engkau diselamatkan oleh Tuhan. Kalau itu bernilai, maka engkau akan bayar harga berapapun nilainya itu. Ya. Saudara, Georgia O'Keeffe adalah seorang pelukis yang sangat terkenal. Ini lukisan sebelah kanan itu harganya miliaran dolar. Dan dia kalau melakukan itu dia harus bayar harga yang sepi untuk mendapatkan inspirasi dan dia mulai menggambar. Saudara ingin dapat inspirasi dari Tuhan, cari waktu untuk silent. Tuhan tidak selalu hadir di dalam keramaian. Tidak. Tuhan hadir selalu dalam keheningan. Sering terjadi dalam keheningan. Makanya Tuhan Yesus selalu mengundurkan diri untuk mendapatkan vitamin, untuk mendapatkan kekuatan baru lagi. Elia mencari itu di dalam api, tapi Tuhan nggak ada di situ. Tuhan datang di dalam keheningan. Angin sepoi-sepoilah yang kemudian menerpa Nikodemus sehingga kemudian Nikodemus mengalami kelahiran baru. Ayo,
cari waktu setengah jam, 1 jam untuk menikmati relasi dengan Tuhan. Sehingga engkau boleh hidup dan boleh memuliakan Tuhan melalui apa yang ada dalam hidupmu, pikiranmu, emosimu, kehendakmu, itu untuk Tuhan. Oke, sampai di situ terakhir dari seorang penulis buku pendeta, Louis Gilgio, tidaklah mengejutkan bahwa mengikut Yesus itu sangat-sangat mahal. Benar? Mengikut Yesus itu harganya mahal. Dan memang semua yang terbaik selalu butuh tuntutan dari kita. Perlu bayar harga. Berapa harga yang kau sudah bayar untuk Tuhan? Tuhan yang tahu. Maju terus, semangat, jangan pantang mundur, walaupun banyak hal yang kadang-kala menggoda saudara. Berikan 4 tahun ke depan ya, masih 4 tahun lagi ya jadi majelis ya, atau beberapa pemuda-pemuda nanti kalau terpilih jadi majelis, ingat kekristenan yang kau sudah pilih, yang kau sekarang jalani, itu tidak murah dan bukan murahan juga. Harganya darah Yesus. Tuhan berkati. Terima kasih untuk kepercayaan Tuhan berikan melalui kalian untuk boleh saya hadir di dalam media Zoom ini. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan di malam hari ini untuk kami boleh belajar firman Tuhan, berdiskusi, saling memberkati melalui sharing kami, pertanyaan kami, maupun jawaban yang kami boleh dengar bersama-sama. Ujungnya, kami boleh memuliakan Tuhan melalui talenta-talenta yang berbeda-beda dengan semangat kemudaan kami. Terus pakai kami menjadi obor bagi gereja kami masing-masing, bagi anak-anak muda kami. Terima kasih, kiranya penyertaan pemeliharaan Tuhan dari Allah Tritunggal selalu boleh memberkati kalian semua dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Pada saat ini pendeta akan diadakan sesi foto bersama. Untuk itu kepada Silakan. teman-teman mohon on cam. Sudah adakah teman-teman yang membawa laptop? Ini saya akan capture per layar. Jika memang ada yang bawa laptop dari Kakak Mita, ada Kakak Mita ada bawa laptop? Ada, Pena. Oh ya, Kak, disilakan Kak. Hitung saja Kak. Oke, teman-teman yang belum mengaktifkan kamera, silakan mengaktifkan kamera. Kita akan hitung 1-3. Ini hanya satu slide, jadi kita akan 3 kali foto. Ya, jadi silakan sekali lagi bagi rekan-rekan semua yang masih tergabung, silakan dapat mengaktifkan kamera. Dalam hitungan ketiga, gaya pertama. 1, 2, 3, senyum. Oke. Sabar teman-teman. Gaya kedua, silakan teman-teman dapat memberikan reaction mungkin dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Terakhir bebas teman-teman. Dalam hitungan ketiga. 2 pendeta Kang. Terakhir 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung. Terima kasih juga Pak Pendeta. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih Musen. Terima kasih Amos. Terima kasih banyak Pendeta atas sharing pada malam hari Sama. ini. Kiranya Tuhan berkati dan bisa mengizinkan kita bisa bertemu lagi dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Tetap Amin. semangat melayani semua teman-teman. Haleluya. Amin.
Izin live. Ya, siap. Bisa segera live, teman-teman. Kasih banyak, Pendeta. Nanti boleh live.